Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan review dari pertandingan di English Premier League antara Leicester City versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 0-1. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara MU berada di peringkat nomor 5, sedangkan Leicester City masih berada di dasar klasmen. Dalam dua pertandingan terakhir, MU tidak kemasukan gol. Sedangkan bagi Leicester City, memang mereka bermain di kandang sendiri dan berani bermain terbuka, tapi justru mereka tidak bisa menciptakan peluang dari permainan terbuka ya, dari open play. Justru dua peluang mereka itu diciptakan dari situasi bola mati, yaitu dari free kick, dan itu tentu merupakan bukti bahwa lini pertahanan dari MU sudah semakin solid, apalagi ya Maguire gak main ya. Jadi ya memang itulah keputusan yang penting dari Erik ten Hag dengan mencadangkan Maguire dalam 3 pertandingan terakhir, sehingga MU hanya kemasukan 1 gol dalam 3 pertandingan terakhir dan bisa menang berturut-turut. Dan juga salah satu keputusan pentingnya yaitu tidak dimainkannya Cristiano Ronaldo dari awal seperti juga dalam 3 pertandingan terakhir. Oleh karena itu ada pemain-pemain lain yang juga bisa memberikan kontribusinya, seperti Rashford yang dipasang sebagai striker tunggal justru bisa memberikan assist kepada Jadon Sancho. Itu adalah assist yang sangat mahal dan tentunya finishing yang lebih mahal lagi dari Jadon Sancho karena dia bisa melakukan finishing yang berkelas, sedikit melewati penjaga gawang dari Leicester dan juga mencetak gol. Ada fakta yang unik setelah MU berhasil menang lawan Leicester, teman-teman, karena sebelumnya di 5 pertemuan sebelumnya MU tidak bisa menang lawan Leicester di semua kompetisi. Artinya seperti sebelumnya ketika Erik ten Hag membawa MU bisa menang lawan Liverpool, setelah terakhir kali MU menang lawan Liverpool di Premier League itu adalah pada tahun 2018, maka dini hari tadi Erik ten Hag bisa membawa timnya Manchester United mengalahkan Leicester setelah sebelumnya terakhir kali MU itu menang lawan Leicester adalah pada bulan Juli tahun 2020. Tentu ini kembali merupakan bukti bahwa Erik ten Hag telah membuat sebuah perubahan yang signifikan di Manchester United. Bagaimana caranya dia membuat perubahan ini? Yang pertama tentu dari skema permainannya. Yang pertama mengandalkan high line of pressing. Kita bisa melihat bahwa Varane dan juga Lisandro Martinez itu melakukan pressing hingga ke lini tengah. Berikut juga 2 fullback. Tapi mereka bukan cuma melakukan pressing, mereka juga bisa terlibat dalam proses membangun serangan. Sehingga kita bisa melihat ada pemerataan dalam urusan membangun serangan dari para pemain MU, dan juga ketika mereka bertahan, pemain seperti Eriksen pun bisa turun membantu lini pertahanan. Nah, di sini kita bisa melihat sudah ada balance of play dari Manchester United, yaitu mereka bisa menyerang secara baik dan juga bertahan secara benar. Dan itu sangat penting, teman-teman, karena kita tahu musim lalu Manchester United banyak kemasukan gol dan tidak banyak mencetak gol. Memang di awal musim ini juga MU belum banyak mencetak gol, baru 5 gol. Ya, tapi kan kita tahu ada pelatih baru, ada beberapa pemain baru. Artinya memang MU sedang menjalankan proses untuk bisa menjadi tim yang kuat dan kembali bersaing di papan atas. Tentu itu akan makan waktu, tapi perlahan-lahan kita bisa melihat grafisnya ini meningkat. Dan ada beberapa pemain baru juga yang bisa memberikan kontribusinya. Casemiro memang turun, tidak lama bermain, kalau nggak salah dia masuk menit 59 atau 60, tapi not bad. Beberapa kali bisa memberikan umpan-umpan kunci, melakukan 1 pelanggaran juga, ya itu memang adalah tugas dia ya. Dia melakukan pelanggaran ke Somare itu kalau nggak salah. Jadi terlihatlah semua pemain MU ini bermain agresif, bahkan 3 dari 4 pemain MU yang bermain di lini pertahanan itu mendapatkan kartu kuning, ya mau nggak mau. Karena itu adalah bagian dari game plan Erik ten Hag. Dan ada satu situasi di babak kedua ketika Dalot itu bisa menggagalkan upaya salah satu pemain dari Leicester memberikan crossing, justru para pemain MU yang di lini pertahanan melakukan selebrasi seperti mereka telah mencetak gol. Nah, disitulah terlihat buktinya bahwa para pemain MU yang berada di lini pertahanan bermain dengan determinasi yang kuat agar para pemain tim lawan itu tidak bisa mencetak gol ke gawang dari David De Gea. Dan catatan menarik lainnya bahwa David De Gea adalah penjaga gawang yang banyak melakukan save di setiap pertandingannya di awal musim ini, dan juga menjadi penjaga gawang dari Manchester United yang banyak mencatatkan clean sheet. Kalau nggak salah 133 kali ya. Jika saya salah silahkan kalian koreksikan, itu tugas dari kalian. Jadi ya, well done for Manchester United. Mereka bisa menang 3 kali secara berturut-turut. Bagaimana caranya mereka menang? Sebentar saya jelaskan. Tapi pertama-tama Triple B ingin memberikan informasi line up dari kedua tim. Itu sangat penting ya teman-teman. Jadi dari Leicester City, Danny Ward yang bermain seperti biasa, dia bermain dari pertandingan pertama. Saya siaran pertandingan ini kan dini hari tadi teman-teman di SCTV, dan saya menjelaskan bahwa Leicester kehilangan sosok Kasper Schmeichel, dan terbukti di match ini kembali Danny Ward kebobolan. Jadi total Leicester telah kemasukan 11 gol.
Kemudian di lini pertahanan ada Ndidi, ada Evans, mantan pemain MU, ada Luke Thomas, ada James Justin, ada Somare sebagai gelandang bertahan. Jadi formasi dari Leicester ini adalah 4-1-4-1, ada Maddison yang kembali bermain, Tielemans, Dewsbury Hall mendapatkan peluang dari free kick, Harvey Barnes mendapatkan satu peluang off target, dan Jamie Vardy, saya tidak melihat Jamie Vardy ini mendapatkan peluang, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena dia fokus untuk adu mekanik dengan para pemain MU yang berada di lini pertahanan, bukannya dia justru fokus untuk mencari ruang. Ya boleh menyulitkan para pemain Manchester United itu bertahan, tapi bukan dengan adu mekanik. Justru dia harus bisa melakukan pergerakan-pergerakan cepat untuk membingungkan para pemain MU, tapi dia gagal melakukan itu sehingga memang dia tidak mendapatkan peluang sama sekali, dan Vardy belum mencetak gol padahal dia top scorer dari Leicester musim lalu. From MU tidak ada perubahan sama sekali di lineup. Semua pemain yang sama nih yang turun di dua pertandingan sebelumnya, lawan Liverpool dan juga lawan Southampton. Dan lagi-lagi ya, keputusan dari Erik ten Hag nih terbukti ya, tepat ya, dengan mencadangkan Harry Maguire dan kemudian dengan tidak memainkan Cristiano Ronaldo dari awal. Jadi terlihat bahwa mereka memang bermain sebagai satu tim, teman-teman. Jadi semua pemain itu perlu menyerang dan juga bertahan sama baiknya. Maka itu Eriksen pun tampak ya jelang pertandingan berakhir kelelahan, tapi ya dia masih memaksakan untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini secara full, dan di situ terlihatlah bahwa tekad dari para pemain MU ini kuat. Dari jalannya pertandingan, MU yang mendapatkan peluang pertama seperti biasa ya, skema permainan dari Erik ten Hag itu mengandalkan passing, melibatkan 2-3 pemain yang posisinya tidak jauh, karena kita bisa melihat dari peluang pertama MU itu ada pertukaran passing di antara 4 pemain MU sebelum Eriksen mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Jadi tampak jelas bahwa sinergi di antara para pemain MU sudah semakin baik. Leicester mendapatkan peluang, tapi itu dari situasi bola mati dari free kick, Dewsbury Hall, what a save from De Gea, bagus juga. Sebelum MU akhirnya bisa mencetak gol, memang MU gak banyak peluang juga sih teman-teman di pertandingan ini, tapi menurut saya ya itu gak masalah, yang penting mereka bisa menang. Dan mereka juga kan sebetulnya di babak pertama bermain menyerang. MU ini bermain menyerang di babak pertama, maka itu MU mendapatkan banyak peluang di babak pertama dibandingkan babak kedua. Jadi ketika dalam proses gol tersebut kita melihat ada pergerakan cepat di antara para pemain MU, nah itu menandakan bahwa mereka sudah paham dengan taktik dari Erik ten Hag bahwa pergerakan harus cepat, baik itu dengan bola atau tanpa bola. Ketika Dalot ya, sepertinya Dalot itu yang memberikan bola ke depan, ternyata ada Bruno yang sudah free. Apa yang Bruno lakukan? Berlari kencang dengan bola, tentunya bergerak dengan bola. Dia langsung memutuskan memberikan umpan kepada Rashford. Dan ketika Rashford mendapatkan bola, kita melihat Sancho melakukan pergerakan yang baik ya, dan juga dia berupaya agar tidak offside. Dan Rashford langsung memberikan bola tersebut di antara dua pemain Leicester, dan itu bisa diterima oleh Sancho yang melewati Danny Ward dan mencetak gol. What a finish, berkelas ini. Finish dari Sancho, gol kedua dari Sancho ya musim ini, teman-teman. Jadi terlihat sekarang Sancho pun sudah mulai klop. Dan kemudian MU mendapatkan peluang lagi. Dari Eriksen lagi, dari Sancho lagi. Jadi MU bermain menyerang di babak pertama, tapi memasuki babak kedua kita bisa melihat perubahan taktik dari Erik ten Hag yang sepertinya menginginkan para pemain lebih sering bermain atau menguasai bola itu di lini pertahanan mereka atau di area mereka sendiri. Hanya menyerang jika diperlukan. Maka itu MU beberapa kali membangun serangan melalui proses counter attack seperti yang juga mereka mencetak gol ini. Jadi dengan proses transisi positif yang cepat, MU tampak sangat membahayakan karena dari transisi cepat tersebut mereka sebetulnya mendapatkan juga peluang dari Ronaldo yang hampir saja dia mencetak gol tendangan salto, sayang off target, dan kedua hampir saja gol bunuh diri dari Iheanacho. Leicester mendapatkan peluang, satu dari James Maddison dari free kick yang bisa di save oleh De Gea, luar biasa itu save, dan kemudian dari James Justin. Selain itu mereka sulit mendapatkan peluang ya karena itu high line of pressing dari para pemain MU dan juga agresifnya para pemain MU. Dalot mendapatkan kartu kuning, Lisandro Martinez mendapatkan kartu kuning, dan juga Malaysia mendapatkan kartu kuning. Tapi ya itu adalah bagian dari game plan Erik ten Hag. Cuma kedepannya mereka perlu berhati-hati, ya kan, jangan juga terus-menerus melakukan foul demi foul. Harus lebih pintar lagi melakukan tactical foul seperti para pemain Manchester City. But so far so good. Kalau menurut saya man of the match-nya adalah Dalot. Luar biasa pemain ini, permainannya naik turunnya stabil, dan dia juga terlihat agresif di lini pertahanan. Sepertinya sulit untuk pemain lain menggantikan posisi dari Dalot jika dia terus-menerus bermain seperti ini. Dan kita melihat efektivitas dari para pemain Manchester United ketika membangun serangan, mereka lebih unggul dalam jumlah pemain daripada para pemain Leicester. Artinya apa? Ya itu dia, game plan dari Erik ten Hag berjalan dengan mulus. 1-2 kali passing melibatkan 2 hingga 3 atau 4 pemain, MU sudah bisa mengancam pertahanan dan juga gawang dari tim lawan. Well done for Manchester United. Kita tunggu pertandingan selanjutnya MU
Lawan tim mana? Lawan Arsenal. Ya, itu tentu akan menjadi pembuktian bagi Erik ten Hag dan juga tentunya bagi Arteta. Karena kita tahu musim lalu Arsenal sulit menang lawan tim-tim papan atas atau tim-tim besar lainnya di English Premier League. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.